Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam episode ini dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada kesempatan ini kami menghadirkan tokoh inspiratif dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang ini Bapak Dr. Ngusman M. Hum. Selamat siang Pak Ngusman. Selamat siang Profesor Ermanto. Sobat Obsesi, Bapak Dr. Ngusman Abdul Manaf M. Hum hampir setiap minggu selalu berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. Bagaimana beliau sampai sering berurusan dengan kepolisian, nanti akan kami jelaskan pada satu saat nanti. Pak Ngusman, Profesor. Pak Ngusman kan berasal dari Pulau Jawa. Iya. Itu di mana tuh Pak Ngusman? Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Iya. Itu dulu S1-nya di IKI Padang. S1 di IKI Padang. Itu alasannya apa itu ya? Alasan Pak Ngusman sempat memilih ke IKI Padang, kenapa tidak ke IKI Semarang, IKI Yogyakarta misalnya? Ya. Saya memilih belajar di Padang karena saya sejak kecil, sejak SD, saya tuh suka membaca karya sastra. Terutama karya sastra yang terbit pada masa Pujangga Baru, Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Nah, karya-karya saya baca itu umumnya penulisnya dari Sumatera Barat. Bahkan hampir semuanya dari Sumatera Barat. Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, kemudian yang agak terakhir nih Buya Hamka, kemudian Nur Sultan Iskandar, Tulis Sultan Sati, Marhus, dan banyak sekali yang lain. Jadi ada suatu ketertarikan bagaimana orang-orang di sana, yaitu di Padang, Sumatera Barat, sehingga produktif sekali menghasilkan karya sastra. Karena pada waktu itu memang penulis-penulisnya banyak dari Sumatera Barat ya, angkatan itu ya. Betul. Jadi rasa ingin tahu itulah yang tak kunjung padam. Akhirnya bisa saya wujudkan ketika kuliah lah, saya bisa ke Sumatera Barat. Itu tidak mendapat hambatan dari orang tua, karena ini kan Sumatera Barat sangat jauh dari Pati, Jawa Tengah gitu. Atau alasannya ada keluarga di sini di Sumatera Barat? Tidak ada. Tidak ada keluarga di sini. Jadi memang rasa ingin tahu yang kuat terhadap masyarakat Sumatera Barat, budaya Sumatera Barat, alam Sumatera Barat, dan alam Minangkabau ini, itulah mendorong kuat. Sebenarnya memang orang tua adalah menghalangi, mencoba untuk menahan, mengarahkan agar saya kuliah di Pulau Jawa. Kalau di dekat saya di sana ada Undip, yang agak ke selatan sedikit di Yogyakarta ada UGM, ada 11 Maret. Dan kalau IKIP ada di sana IKIP Semarang, ada IKIP Yogyakarta, dan kalau ke timur ada IKIP Malang dan IKIP Surabaya. Tetapi begitulah Allah menakdirkan ya, saya diberikan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap Sumatera Barat itu. Orang tua saya berusaha untuk menahan saya dengan cara yang halus. Saya dengan cara yang agak kuat lah, agak kuat menahannya. Tetapi saya memang kekeh atau kuat rasa ingin tahu saya di Sumatera Barat tentang budaya Sumatera Barat, masyarakatnya, dan terutama tentang sastranya itu. Akhirnya saya juga berusaha meyakinkan orang tua saya, terutama ibu saya. Ibu, meskipun saya di Sumatera Barat, insya Allah saya tetap tidak lupa sama ibu, sama ayah, sama saudara-saudara. Tetap ingat. Waktu itu ayah dengan ibu masih hidup ya? Masih hidup, masih hidup keduanya. Kenapa tidak di Sumatera Barat saja? Di sini perguruan tinggi juga banyak. Bahkan orang-orang di Sumatera Barat, luar Jawa itu banyak yang Pulau Jawa. Ngapa kamu malah ke sana? Ya itulah, Bu, saya ingin tahu. Di situ ada orang-orang yang pandai menulis cerita banyak sekali. Saya ingin tahu bagaimana caranya. Kalau di sini saya tidak bisa
melihat itu, tidak bisa belajar itu. Dan pilihan pada waktu itu memang IKIP Padang ya? Ya. Bukan UNAN? Ya, pilihan waktu itu memang IKIP Padang karena saya mengikuti pesan orang tua saya. Setelah bernegosiasi lama, saya istilahnya ditahan, dipertahankan untuk bagaimana supaya kuliah di Jawa. Tetapi saya tetap kuat. Lalu ibu saya, kalau memang kamu sungguh-sungguh ingin kuliah di Padang, tapi jangan lupa jadi guru ya. Itu kira-kira apa alasan orang tua? Kenapa kok kata-katanya harus jadi guru? Nah, alasan sederhana orang tua saya itu. Jadi katanya guru itu tidak punya musuh, atau jarang sekali musuhnya. Punya musuh, tidak punya musuh ya. Tidak bisa profesi punya guru itu katanya. Profesi guru itu tidak punya musuh. Nah, itu pikiran yang sederhana. Nah, karena saya berjanji mengikuti, boleh diizinkan untuk merantau, belajar di Padang, Sumatera Barat, tetapi harus jadi guru, maka saya ikuti permintaan orang tua saya. Maka saya masuklah IKIP. Iya. Oke, sebelumnya Pak Ngusman dulu kan SLA-nya apa? Saya sekolah pendidikan guru. SPG ya? SPG ya. SPG pada waktu itu apakah tidak langsung diangkat waktu itu? Tidak, memang keinginannya untuk perguruan tinggi, dia langsung untuk kuliah? Ya, sebenarnya memang keinginan saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, iya. Dan bidangnya adalah bidang sesuai yang saya senangi, yaitu bidang sastra. Oh, itu makanya masuk ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IKIP Padang. Masuk ke pendidikan bahasa dan sastra. Karena tadi sejak dari SD dikatakan sudah banyak membaca karya sastra ya. Ya, suka membaca karya sastra. Oke, baik memang. Kemudian berikutnya untuk pergi ke Padang ini ada famili atau yang sudah dikenal? Saya di Padang tidak punya famili. Lalu bagaimana caranya pada waktu itu? Saya hanya yakin saja bahwa kalau saya baik, insya Allah akan ketemu dengan orang baik. Dan saya berdoa pada Allah, baik di Jawa, di Pati maupun di Padang, Sumatera Barat adalah bumi Allah. Buminya Allah. Kalau saya mengikuti perintahnya, taat pada aturan-aturannya, insya Allah saya dipelihara. Itu ke Padangnya dulu pakai apa? Sudah pakai pesawat atau pakai bus? Dulu memakai bus. Masih pakai bus? Iya, karena tahun 1986 itu pesawat lah barang yang sangat elit, mahal ya. sangat elit, yang tidak terbayang oleh saya saat itu. Itu perjalanan cukup lama rasanya dari Pati. Dari Pati ke Sumatera Barat pada waktu itu adalah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di perjalanan. 3 hari 2 malam di perjalanan. Karena tekad tadi ya, karena harus ke Sumatera Barat. Oke. Berikutnya kemudian di perguruan tinggi di IKIP Padang pada masa itu kan kalau tidak salah tidak berapa lama langsung diangkat menjadi dosen ya setelah tamat S1 itu. Itu bagaimana liku-liku perkuliahannya dulu? Secara singkat. Saya kuliah S1 memilih jurusan Bahasa Sastra Indonesia. Karena itu memang dari dalam hati saya pilihan saya, maka saya berusaha mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Saya berusaha untuk sebelum materi itu diajarkan oleh dosen saya harus berusaha membacanya lebih dulu. Setidaknya 1 kali, tapi umumnya saya membaca 3 kali materi itu. Jadi sehingga ketika saya dalam perkuliahan itu, saya tidak lagi menerima ilmu yang baru saja, tapi saya sebenarnya banyak konfirmasi. Apakah pemahaman saya ini benar nggak terhadap materi itu? Lebih banyak ke situ ya. Sehingga saya berkesempatan berdiskusi dengan dosen saya. Waktu itu dulu wisuda dengan IPK yang cukup bagus ya? Waktu alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapatkan prestasi cum laude ya. Baru setelah itu ada pendaftaran di IKIP Padang untuk menjadi dosen. Ada pendaftaran di Universitas Padang. Saya mendaftar dan karena pertolongan Allah dan
prestasi yang tampaknya mungkin membuat yang mendorong saya untuk bisa diterima karena saya selain kuliah saya juga aktif menulis. Oh, waktu itu aktif menulis ya di media cetak maksudnya ya. Di media cetak. Saya waktu itu pada masa saya kuliah sudah tahun ketiga itu ditayangkanlah di TVRI itu sinetron Sengsara Membawa Nikmat dan sinetron Siti Nurbaya. Nah, tayangan sinetron Sengsara Membawa Nikmat itu dan Siti Nurbaya itu menjadi idola masyarakat seluruh Indonesia. Karena yang menyiarkan waktu TVRI. Dan stasiun satu-satunya waktu itu tahun itu adalah TVRI lah yang menjadi saluran utama. Jadi dikenal di masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada tayangan sinetron Siti Nurbaya dan atau Sengsara Membawa Nikmat ini hampir semua masyarakat Indonesia menonton karena itu ditunggu-tunggu. Dan itu setiap tayangan itu selalu saya berikan apresiasi ya, dalam bentuk tulisan. Dan apresiasi saya tulis di surat kabar. Untuk di Sumatera Barat itu saya tulis di surat kabar haluan, kemudian Singgalang, dan yang mingguannya di Canang. Oh gitu. Kemudian yang di Jakarta itu ada tabloid Bintang. Jadi setiap satu tayangan itu saya tulis dari berbagai sudut pandang. Ada yang saya lihat dari nilai-nilai agamanya, nilai nasionalismenya, nilai pendidikannya. Pokoknya sumbernya sama, yaitu sinetron yang ditayangkan pada malam itu. Tetapi saya ulas, saya tinjau dari berbagai sudut pandang. Sehingga antara surat kabar satu dan surat kabar lain berbeda. Oke. Nah, dari situlah yang membuat tampaknya pimpinan di Universitas Gadjah Mada, dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu mempercayai saya untuk bersama-sama mengembangkan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Baik, kemudian S2 dan S3-nya di mana Pak Gusman? Saya S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Program studinya? Perusahaan linguistik ya, memang mendalami tentang ilmu bahasa gitu ya. Oke. Baik. Sobat Obsesi, tadi saya sampaikan bahwa Pak Gusman adalah dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang yang hampir tiap minggu berurusan dengan polisi, bahkan dengan pengadilan. Pak Gusman, itu dalam rangka apa tuh Pak Gusman sering berurusan dengan pihak kepolisian? Iya, ya kebetulan di kepolisian dan di pengadilan itu ada salah satu masalah atau perkara yang berkaitan dengan bahasa. Yaitu perkara tentang tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik gitu ya, penghinaan, pembohongan publik, ancaman, kemudian ujaran kebencian, dan yang lain-lain yang terkait dengan bahasa. Oh, itu di mana itu apanya? Orang menyampaikan ujaran kebencian, kebohongan itu di dalam secara lisan biasanya perkara-perkaranya? Ya, orang menyampaikan penghinaan, melakukan pencemaran nama baik, pengancaman, pembohongan publik, kemudian pemalsuan surat dan lain-lain itu bisa secara tulis dan bisa secara lisan. Nah, pada awal-awal tahun 2006 sampai sekarang saya masih bersama-sama dengan polisi, jaksa untuk memproses perkara-perkara terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, pembohongan publik, pemalsuan surat dan lain-lain itu. Kadang-kadang ada di praktek masyarakat biasa. Tapi yang paling sering akhir-akhir ini adalah di medsos. Oh, di media sosial. Di media sosial. Yang paling banyak sekarang. Oke.
Baik, jadi dalam bentuk medianya, kalau dalam lisan berdasarkan bukti rekaman ya, orang sekarang mudah mereka melalui memvideokan. Lalu termasuk juga di media sosial itu ya, dalam bentuk tertulis. Itu kenapa sampai bisa diperkarakan? Memang banyak permasalahan kesadaran kita berbicara sebebasnya saja di media sosial tampaknya kalau begitu. Iya, saya memahami bahwa banyak sekali masyarakat itu sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya, ingin mengoreksi, ingin berpendapat terhadap sesuatu yang ditemui atau dihadapi pada saat itu. Tetapi ekspresi atau cara-cara orang itu mengkritik, cara-cara orang menanggapi itu berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang-orang yang sudah matang dalam pendidikan, dalam akhlaknya, di dalam berbahasanya, umumnya mereka bisa menyampaikan kritik, saran, dan pandangannya itu secara jelas, tepat, tanpa melukai atau menyakiti, bahkan tanpa merendahkan orang lain. Tetapi bagi sebagian masyarakat kita yang punya idealisme yang bagus, yaitu dia berusaha untuk memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang mungkin menurut pandangannya perlu diluruskan atau diberikan saran-saran yang baik, perlu diberikan semacam pikiran bandingan, tetapi cara menyampaikannya itu yang tidak tepat. Cara yang ada sebagian yang menyampaikan pandangannya itu dengan cara yang kasar, sehingga tidak lagi bersifat menyarankan atau memberikan kritikan, tapi lebih bersifat menghina, kemudian menghujat. Nah, ketika seseorang menyampaikan kritik atau pandangan atau saran secara kasar, sering orang yang diberikan kritikan, saran itu tidak terima, dan merasa orang itu adalah dihina, direndahkan, dilecehkan, bahkan dicemarkan nama baiknya. Lalu orang-orang yang merasa dirugikan itulah melakukan tuntutan kepada orang yang melakukan, yang dinilainya melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dirinya kepada polisi. Dan ketika dilaporkan polisi, maka polisi tentu memproses sesuai dengan pengaduan itu. Apakah pengaduan itu memang mempunyai muatan penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, pengancaman, fitnah, atau yang lain. Itu lebih banyak ke arahnya ke situ ya? Iya. Kami yang tentu saja karena keahlian saya bahasa, maka Pak Polisi maupun Pak Jaksa yang yang meminta keterangan keahlian di bidang perkara yang diproses adalah yang terkait dengan bahasa. Bidang bahasanya ya. Berarti sebagai saksi ahli Pak Gusman diminta sebagai saksi ahli bahasa. Itu persoalan seperti itu ya, masyarakat mungkin tidak tahu ya bahwa ini adalah di depan umum ya. Kalau media sosial itu kan dibaca banyak orang. Itu alasannya itu gimana kok masyarakat kita dengan semaunya memberikan penghinaan atau tadi itu termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan penghinaan itu bagaimana masyarakat kita itu? Kan berarti kan banyak terjadi ya, semakin banyak terjadi sekarang. Iya. Kalau saya perhatikan frekuensi kasus perkara ini adalah semakin tinggi. Semakin tinggi ya? Semakin tinggi frekuensinya. Karena kalau sebelum tahun 2008 itu saya mengalami kasus ini paling-paling 2 bulan sekali. Sebelum tahun 2008 ya? Tapi saat ini
bisa ya, 1 bulan tuh bisa 4 kali Bisa 4 saya, kali. bisa 4 kali dimintai bantuan Ya. oleh Pak Polisi atau Pak Jaksa untuk bersama-sama memproses kasus yang terkait dengan kejahatan Penghinaan tadi itu ya. ya, kejahatan penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian penghasutan, pembohongan publik, fitnah, Ya. ancaman, dan lain-lain itu semakin banyak. Nah, saya lihat yang mengakibat semakin banyak itu antara lain adalah yang pertama, dengan semakin banyak digunakannya HP, Ya. maka semakin banyaklah orang itu melakukan kegiatan penyampaian informasi dan sekaligus mendapatkan informasi. Ya. Ketika dia mendapatkan informasi, Langsung memberikan reaksi. lalu memberikan cepat reaksi. Dan reaksi ini karena dia menggunakan HP itu, Ya. HP bisa digunakan di mana saja. Di mana saja. Dalam kondisi apa saja, di dalam kamar sendiri, seolah-olah tidak ada beban. Dia tanggapilah Persoalan tadi. pesan yang masuk itu, kadang-kadang dengan spontan dan tanpa sadar mengungkapkan kata-kata yang kasar, Ya. yang melukai perasaan, menyakiti hati orang yang dia dan menghina orang yang ditanggapi atau diberikan komentar tadi. Itu biasanya dalam media sosial ya, seperti Facebook itu ya, Ya. atau juga WA juga. Dalam Banyak sekali Facebook yang paling banyak. Dalam Facebook yang paling Iya, banyak itu ya. Iya. Berarti, WA terus ada tapi tidak banyak. jarang, tidak banyak. Yang paling banyak lah Facebook. Berarti memang semakin tinggi frekuensinya ya. Frekuensinya semakin tinggi. Berarti itu gimana tuh? Apa kesadaran berkomunikasi itu tidak santun atau bagaimana itu masalahnya tuh? Ya, masalahnya memang ada beberapa faktor ya. Tapi faktor yang pertama adalah kesadaran itu sendiri, kesadaran berbahasa yang sebagian masyarakat yang belum sesuai yang kita harapkan, bahwa dalam berbahasa sesungguhnya tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi membangun hubungan sosial. Hubungan sosial ya. Nah, pada butir yang kedua, berbahasa sebagai upaya untuk membangun hubungan sosial ini yang sering diabaikan oleh masyarakat kita. Terabaikan ya. Ya, dan saya perhatikan itu ada faktornya dengan proses pembelajaran bahasa yang berlangsung di Indonesia. Saya melihat setidaknya pada masa saya belajar ya, belajar bahasa itu, belajar bahasa cenderung lebih banyak belajar pada struktur bahasa. Tidak banyak belajar pada tata cara penggunaan bahasa. Nah, padahal yang tidak kalah pentingnya dalam berbahasa adalah tata cara penggunaan bahasa. Kapan seseorang menggunakan bentuk bahasa tertentu agar bentuk bahasa itu bisa menyampaikan pesan secara tepat, tetapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, pada butir yang kedua ini, bagaimana tata cara berbahasa ini yang dalam pembelajaran bahasa yang belum banyak digarap. Nah, tapi kami senang sekali dengan kehadiran kurikulum 2013 ini. Pembelajaran bahasa berbasis pada teks, yang pada intinya adalah pembelajaran bahasa berdasar fungsi bahasa itu untuk komunikasi. Dan itu sudah mulai menyadari bahwa belajar bahasa tidak hanya belajar bentuk-bentuk bahasa, tapi juga harus belajar bagaimana tata cara penggunaannya. Tetapi dari kurikulum 2013 yang sebenarnya kan baru sebenarnya ya, 2013. Tapi bangsa Indonesia ini kan yang hidup sekarang kan yang belajar bahasa sebelum kurikulum 2013. Banyak produk itu yang belum mendapatkan sentuhan, belum mendapatkan suatu layanan bimbingan penggunaan bahasa yang tepat dalam proses komunikasi. Dan itulah akhirnya salah satunya ya berdampak kepada
penggunaan bahasa yang tidak tepat, yang dapat melukai perasaan mitra tuturnya tadi. Ya, berarti ini artinya kesadaran menggunakan bahasa yang santun seperti yang sesuai dengan fungsi komunikasi itu yang sering terjadi ya. Itu hilangnya nilai-nilai itu. Berarti bahasa memang untuk karakter bangsa juga sebetulnya ya. Betul. Jadi sungguhnya kalau ingin membentuk atau membina karakter bangsa kita Indonesia, salah satu yang harus kita bangun, yang harus kita bimbing adalah cara berbahasanya. Karena itulah tampaknya pintu pertama ketika seseorang bertemu dengan orang lain. Karakter itulah yang pertama kali ditampakkan pada orang lain, karakter berbahasa. Karena itu karakter berbahasa adalah karakter yang memang harus mendapatkan perhatian utama dalam proses pembelajaran bahasa, baik di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.